Dita, tolong beliin Mbok minum dong. Mbok lagi buat tugas nih. Nggak mau, orang ada anjing di sana. Mbok aja beli. Gak apa, orang anjingnya nggak gigit. Mbok lagi banyak loh itu tugasnya. Iya dah. Ya harusnya mana uangnya? Pakai uangmu deh. Bu belanja. Siapa, Dit? Ya ini beli es teh pucuk. Ambillah sendiri, Dit. Yuk. Ini 2 ya. Uangnya. Oke. Ini kerasain, Dit. Nanti jebol di jalan. Ya ya. Ya. Kasih. Nah, Dita, kenapa Dita? Jangan digigit anjingnya ibu tadi. Mungkin mulut cemut gitu, Dita. Ini dia digigit. Udah berjalan kita kajian mulai, Meh. Sakit. Sakit. Yanti. Ya, kenapa Bu? Kenapa, Dit? Dita tuh dia belanja di warung, terus digigit sama anjingku. Tapi anjingku tuh lo rajin jadi aku mandiin, tapi digigit ini aku nggak ngerti penanganannya gimana. Kamu loh yang rengas, jalan nggak lihat-lihat. Orang anjingnya galak, Anjing bukan galak aku. gitu. Sakit. Ih, luka kecil gini aja biasa aja hilang diobatin. Mandian seger. Jengkel Dita. nih jadi orang. Sakit. Aduh. Kenapa ini? Ada apa? Ini digigit anjing. Ih, di mana dikit anjing tadi? Ini punyanya ibunya. Galak-galak anjingnya males jadinya. Anjing kamu lo ganggu anjingku, jadinya kamu digigit, makanya jangan nakal. Ntar dulu, ini anjing ibunya. Iya anjing saya, anjing Anjingnya? peliharaan. Anjingnya sudah divaksin atau belum, Bu? Nah itu dia saya nggak tahu, Bu. Waduh, ini sampai digigit loh kaki ibunya. Ini berbahaya loh, Bu, bisa terkena rabies, Bu. Apalagi anjingnya ibu belum tahu divaksin atau belum. Besok aja sembuh nggak ini? Enggak bisa gitu, Ibu. Jadi luka ini harus dicuci dulu pakai sabun selama 15 menit. Lalu dipakein cairan antiseptik dan dibawa ke puskesmas. Nggak bisa disepelekan seperti itu loh, Bu. Nggak besok sembuh nggak gitu? Enggak, Dikasih Bu. obat besok sembuh gitu? Enggak, karena ini kan anjing yang gigit ya. Dimana kan sekarang lagi marah rabies loh itu, Bu. Karena anjing saya tuh jember loh, Bu. Takutnya kan Dita yang ganggu anjing saya, makanya Iya. dia galak digigit Dita jadi. Nggak bisa gitu, Bu, karena kita nggak tahu ya, Bu, ya anjing ibu sempat keluar kemana saja, sempat tahu dah digigit oleh anjing rabies, Bu. Terus gimana nih, Bu, penanganannya nih? Yuk kita cuci dulu ya, abis itu ke puskesmas yuk. Ayo sini cuci dulu, saya ajarkan cara nyucinya. Langkah pertama yaitu cuci luka gigitan anjing di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun atau deterjen selama 15 menit. Hal ini bertujuan agar lemak yang menyelimuti virus tersebut dapat larut dan virusnya mati. Langkah selanjutnya itu beri cairan povidone iodin pada luka gigitan tersebut. Apabila kedua langkah tersebut telah dilaksanakan, maka harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit agar dapat memperoleh pelayanan yang lebih lanjut. Ini adik saya habis digigit anjing, Bu. Langsung ya masuk ke ruang tindakan gigi. Makasih. Ini Bu digigit anjing. Apanya yang digigit? Kakinya. Tabet. Kapan digigitnya? Baru tadi langsung. Udah dicuci belum? Tadi udah di rumah. Tahu soalnya. Terus ini anjingnya siapa? Itu Ada yang punya ibunya, dagangnya tadi belanja. Oh iya. Begitu kita catat dulu ya. Saya mulai bersihkan lukanya ya. Tidak.
Gini Bu, kan Ibu yang punya anjingnya ya? Iya, Bu. Gimana, anjingnya udah pernah divaksin belum? Belum pernah sih selama ini, Bu. Berarti anjingnya tidak divaksin, kemudian diliarkan. Maksudnya tidak diikat atau dikandangkan mungkin? Tidak diikat dan tidak dikandangkan. Berarti diliarkan. Nah, begini, ini kan ibunya tadi digigit anjing, terus anjingnya kan masih ada. Nah, itu sekarang kita mau biar jelas anjingnya positif apa enggaknya, kita observasi selama 14 hari. Jadi selama observasi itu anjingnya sebaiknya dikandangkan atau diikat dulu, ya. Jangan sampai dia berpotensi untuk kontak lagi dengan anjing liar lainnya yang kira-kira dia rabies seperti itu. Nah, selama 14 hari ini apabila anjingnya itu mati atau hilang tiba-tiba, nanti kembali lagi ke sini untuk kita berikan vaksin seperti itu, ya. Nanti ini saya kasih formnya ini, nomor HP saya ada di sini. Nanti kalau gimana kondisi anjingnya nanti saya ditelepon atau di WA, ya. Oke, ini dibawa pulang. Dita, anjingnya mati, Dita. Gimana lo kamu itu, Dita? Kan, tak bilangin juga apa orang itu lah anjingnya rabies. Ayo pokoknya ke puskesmas sekarang, nggak mau pokoknya. Bu, ternyata anjing peliharaan saya itu mati, Bu. Baru berapa hari ya? Itu ada sekitar 3 harian, Bu. 3 hari. Nah, gini, karena anjingnya mati, kita kan tidak bisa observasi lagi. Jadinya ibunya harus kita vaksin, ya, diberi vaksin anti rabies. Jadi hari ini kita suntik vaksin kiri kanan ya 2 kali ya. Berdasarkan adegan video tersebut, terdapat pembelajaran yang dapat kita ambil, di mana rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus rabies yang dapat menular melalui hewan ke manusia. Penyakit ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan apabila tidak ditangani secara tepat dan benar. Penularan rabies ini bisa terjadi melalui gigitan maupun cakaran dari hewan penular rabies, seperti anjing, kucing, musang, kera, dan kelelawar. Penularan juga dapat terjadi melalui air liur hewan yang terinfeksi rabies dan masuk ke dalam kulit manusia sedang terluka, serta juga dapat masuk melalui mulut maupun mata manusia. Adapun ciri-ciri hewan yang terkena rabies yaitu yang pertama, hewan tersebut akan lebih sensitif terhadap cahaya, sehingga mereka akan cenderung untuk berdiam diri di cahaya yang redup maupun gelap. Yang kedua, hewan tersebut akan berubah menjadi lebih agresif dan suka menyerang manusia atau yang hewan yang lewat sekitarnya. Yang ketiga, yaitu hipersaliva, di mana banyak keluar air liur dari mulut hewan disertai dengan buih atau berbusa. Yang selanjutnya yaitu hewan tersebut akan kehilangan nafsu makannya dan secara otomatis akan lemas. Selain itu, hewan tersebut juga akan mengalami kelumpuhan atau kaku pada otot bagian belakangnya dan juga akan mengalami kejang-kejang. Apabila kita tertular oleh virus rabies, maka gejala awal yang akan kita rasakan yaitu badan akan terasa demam, sakit kepala, dan kesemutan di area luka gigitan. Setelah gejala awal tersebut, maka kondisi akan semakin buruk yang ditandai dengan sulit menelan, lalu takut dengan air, takut dengan udara, air liur yang keluar secara berlebihan melalui mulut, serta kelumpuhan dan kejang-kejang. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencegah agar terhindar dari penularan penyakit tersebut? Yang pertama, rutin melakukan vaksinasi kepada hewan peliharaan kita. Yang kedua, hindari kontak langsung hewan peliharaan kita dengan peliharaan luar atau binatang luar. Yang ketiga, apabila kita sudah terlanjur digigit oleh hewan penular rabies, maka kita harus segera membasuh atau mencuci luka tersebut di air mengalir selama 15 menit dengan memakai sabun. Yang kedua, berilah cairan antiseptik pada luka tersebut seperti povidone iodin maupun alkohol 70%. Lalu, yang ketiga, menuju fasilitas kesehatan terdekat untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Lalu, yang keempat, yaitu
mengobservasi hewan yang telah menggigit kita, apakah dia akan mati dalam 7 hari atau tidak. Dan apabila mati, maka wajib untuk melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat.